Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini buat setiap anugerah, kasih, berkat, dan pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Hari pagi ini datang kepada Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau menaikkan syukur kepadanya. Kita percaya bahwa berkat pemeliharaan Tuhan terus menyertai hidup kita. Saat ini
Bapa terkasih, ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih, ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan, kami muliakan, kami sembah Tuhan. Kami naikkan syukur kami naikkan pujian kami Tuhan, kami naikkan penyembahan kami Tuhan, kami naikkan penyembahan kami sembah. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, Kami sungguh menyembah Engkau Tuhan pagi ini, kami meninggikan nama-Mu. Engkau Allah yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Allah di atas segalanya Bapa. Kami sungguh bersyukur, kami bangga, kami punya Allah seperti Engkau. Kami rindu kehidupan kami pun mempercerminkan tentang Engkau. Karena Engkau sungguh yang telah menciptakan, bahkan Engkau telah menyelamatkan, dan Engkau adalah Bapa kami. Kami bersyukur ya Bapa, dan biarlah hidup kami hari lepas hari turut oleh Tuhan senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Kami sungguh rindu Tuhan penyertaan dan kuat kuasa kasih-Mu yang terus memeliharakan dan mengarahkan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan membaca firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami dimanapun kami, sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari Efesus pasal 1. Kita akan membaca ayat yang ke-22 dan 23, lanjutan dari yang kemarin ya.
Dan segala sesuatu, Efesus 1 ayat 22 dan 23, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kalau kemarin pagi kita berbicara tentang sumber kekuatan kita, pagi ini kita mau berbicara bagaimana kehidupan yang terus-menerus saudara-saudaraku mengalami kepenuhan Kristus. Kuat kuasa Allah di dalam diri Kristus, Kristus yang adalah kepala, dan saya dan saudara adalah anggota tubuh Kristus, maka dalam diri kita semestinya merupakan perpanjangan atau ekspresi dari Kristus itu. Maka kehidupan kita semestinya hidup di dalam kepenuhan Kristus. Saudara, pada awal tahun ini saya kira waktu yang sangat tepat untuk kita menyamakan ya, mensejajarkan, menyelaraskan lah ya, menyesuaikan kehidupan kita atau hidup kita dengan kehendak Allah, seperti yang saya dan saudara baca tadi. Karena saudara, saya dan saudara adalah anggota jemaat sebagai tubuh, maka kita sekali lagi harus hidup kepenuhan Kristus. Apa artinya kalau kita hidup kepenuhan Kristus? Saudara, pagi ini kita akan melihat 3 hal yang penting tentang apa arti hidup kepenuhan Kristus. Yang pertama, saudara, berarti kita mengakui kepemimpinan Kristus. Hidup kepenuhan Kristus berarti saya dan saudara mengakui kepemimpinan Kristus. Apa itu artinya? Kristus adalah pemimpin. Pengarah berarti bahkan Kristuslah sumber hidup kita. Saudara, maka di bulan Januari ini yang saya sebagai awal perjalanan kita di tahun 2025 ini, saya mengajak saudara untuk menyerahkan setiap rencana, setiap kekhawatiran, setiap harapan kepada siapa? Kepada Kristus yang adalah pemimpin kita, yang adalah sumber kehidupan kita, sehingga dia memimpin dan memberi kepada kita penyertaannya. Yang kedua, saudara, apa artinya kalau kita hidup kepenuhan Kristus? Berarti kita menjadi berkat. Kenapa saya katakan begitu? Saudara, Kristus itu kepala. Saya dan saudara adalah anggota tubuhnya. Maka apa yang kita lakukan, saya berkali-kali jelaskan poin ini sebenarnya dalam berbagai kesempatan. Itu merupakan apa yang dari kepala ini. Berarti kalau saya boleh, saudara boleh menjadi berkat bagi orang lain, sebenarnya saudara hanya saluran. Karena berkat sesungguhnya dari siapa? Dari kepala. Saudara hanya melakukan, mengerjakan. Ya. Jadi saudara, saya dan saudara itu ibarat apa ya? Yang menjadi ekspresi ya, menjadi perpanjangan tangan Kristus bagi dunia. Ya kan? Saya dan saudara menjadi perpanjangan tangan Kristus bagi dunia. Berarti ketika saya dan saudara hidup kepenuhan Kristus, saya dan saudara berarti dipakai oleh Tuhan untuk apa? Melayani.
Untuk apa? Mengasihi. Untuk apa? Membawa terang kepada dunia ini. Nah, maka saudara, di awal tahun ini saya ingin mengajak saudara untuk bertanya kepada Tuhan bagi diri kita. Tuhan, bagaimana saya bisa menjadi alat-Mu dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat dan negara? Tuhan, bagaimana saya bisa menjadi alat-Mu? Karena kita apa? Perpanjangan tangan Allah. Sudah, jadi jangan ketika kita membuat target-target hanya melulu untuk diri sendiri. Justru apa yang Tuhan ingin untuk saya dan saudara lakukan. Yang ketiga, yang terakhir. Ketika kita hidup kepenuhan Kristus, artinya apa? Ya, hidup kita dipenuhi oleh Kristus. Kepenuhan Kristus tidak berasal dari hal dunia ini, bukan. Karena hidup kita, kepenuhan itu berarti hidup kita dipenuhi oleh Kristus, maka hal yang paling mendasar yang saya sudah jelaskan dari awal tahun itu adalah relasi kita dengan Kristus. Maka relasi atau hubungan kita dengan Kristus itu hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Maka di tahun 2025 ini, makin giatlah engkau dalam membangun kebiasaan untuk berelasi dengan Tuhan. Apa itu? Doa, baca firman, ya, melibatkan diri dalam komunitas yang ada, connection time, cell group, komunitas kategorial, kaum pria, kaum wanita, ibadah umum pasti ya. Untuk apa? Membangun relasi. Gak mungkin saudara punya relasi dengan baik, doa gak pernah, baca firman malas, saat teduh, termasuk doa pagi ini saya ingin mengajarkan saudara untuk terus secara kontinu membangun relasi dengan Tuhan. Karena hanya dengan itu saudara dan saya memiliki hidup atau hidup dalam dipenuhi oleh Kristus. Saudara, dalam kehidupan kita di awal tahun ini, biarlah saya dan saudara lebih menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Kenapa? Karena hidup kita dipenuhi oleh Dia. Biarlah kepenuhan Kristus itu memenuhi segala aspek dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara sekalian untuk boleh hidup di dalam kepenuhannya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa di hadapannya. Mari kita berdoa demikian. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas awal tahun ini. Ajarkan kami untuk hidup dalam kepenuhan-Mu, mengikuti pimpinan-Mu, dan menjadi terang di dunia ini. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu dalam setiap langkah kami. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu
kami sungguh rindu Tuhan, hidup kami hidup dalam kepenuhan Kristus. Dan kami sungguh menyerahkan seluruh hidup kami. Biarlah Tuhan yang memenuhinya. Biarlah Tuhan memenuhi segala aspek kehidupan kami. Sehingga hidup kami betul-betul menjadi perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan bagi dunia ini. Tuhan pimpin kami agar kehidupan kami betul bisa memancarkan, mengekspresikan Engkau di dalam segala keinginanmu bagi dunia ini. Tuhan, pagi ini kami rindu Tuhan, Kau sungguh yang menjamah kami setiap pribadi. Biarlah kami menyadari kebenaran firman ini, bahwa semestinya Tuhanlah yang memimpin kami, Tuhanlah yang memenuhi segala aspek hidup kami, sehingga kehidupan kami dari segala segi, dari segala aspek betul-betul mencerminkan Kristus, dan dunia melihat, mengenal Kristus melalui kami. Tuhan, pimpin kami setiap pribadi. Dan pagi hari ini kami sungguh berdoa, kiranya Tuhan yang memimpin menyertai kami. Kami rindu Tuhan melalui salah satu aspek hidup kami bisa menyaksikan Tuhan. Kami boleh berdoa pagi ini, Tuhan beri kepada kami kemurahan hati, sehingga kami boleh bisa membantu orang-orang di sekeliling kami, memiliki kemurahan hati kepada siapa saja yang membutuhkannya. Dan biarlah kami Tuhan, hati kami dan setiap segi kehidupan kami bisa Tuhan arahkan untuk kami bisa melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan kehendaki, termasuk dalam hal memperhatikan, menolong, peduli dengan sesama kami. Bapa di surga, Tuhan tolong kami untuk secara pribadi kami semua mempunyai kepekaan itu, karena memang Tuhan Allah kami, Engkau Allah yang bermurah hati, sebagaimana Tuhan menyaksikan, memberikan contoh teladan ketika Tuhan dalam diri Kristus sedang melayani, begitu tergerak oleh belas kasihan terhadap orang-orang di sekitarnya yang mengalami kekurangan, yang mengalami kesulitan, yang mengalami masalah, yang mengalami sakit penyakit. Oh Tuhan, bahkan Tuhan, Engkau sendiri datang mendeklarasikan dirimu untuk membebaskan mereka yang tertindas, untuk membawakan tahun rahmat Tuhan di tengah-tengah kami, di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, biarlah kehadiran kami sebagai pribadi dan kehadiran kami juga sebagai tubuh Kristus merepresentasikan kehadiran-Mu ya Bapa. Dan Tuhan, kami rindu berdoa secara khusus untuk gereja dalam menjalankan fungsi perannya untuk diakonia sosial. Kiranya Tuhan juga yang mengurapi apa yang dilakukan oleh gereja, mempeduli dengan orang-orang yang tidak mampu, peduli dengan orang-orang yang dalam kesulitan, peduli dengan orang-orang yang dalam kesusahan. Tuhan, biarlah Engkau sungguh yang menolong, Engkau sungguh yang memimpin, sehingga kehidupan kami sungguh menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau sungguhlah yang menyertai kami setiap pribadi, untuk kami bisa, oh Tuhan, terlibat, berpartisipasi dalam setiap aktivitas atau kegiatan diakonia. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan-pelayanan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan secara ekonomi dalam gereja-gereja lokal. Tuhan, melalui bantuan, melalui Tuhan mungkin juga biasa melalui apa saja Tuhan. Biarkan ini betul membawa orang semakin juga dekat dengan Kristus. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan diakonia kepada orang-orang di luar gereja yang mengalami kesulitan. Mereka adalah orang-orang dalam segala keadaan mereka. Mereka yang mungkin di rumah-rumah singgah, mereka yang mungkin hidup dalam sebagai orang-orang yang gelandangan, homeless. Tuhan, berkati juga mereka yang Tuhan pelayanan di tempat-tempat tertentu yang di mana orang-orang mengalami kesulitan, di bawah kolong Tuhan, jembatan di Jakarta ini, atau di mana saja, supaya kehadiran kami boleh memberikan Tuhan pengharapan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan ke panti-panti jompo, di tempat lingkungan orang tua di mana mereka ada di panti itu. Tuhan, biarlah kehadiran kami pun boleh menjadi berkat. Pelayanan kepada orang-orang yang sedang dalam rehabilitasi Tuhan, baik rehabilitasi narkoba ataupun kecanduan-kecanduan yang lain. Tuhan, biarlah kehadiran kami dengan tentu membawa firman-Mu, Tuhan, boleh berdampak, termasuk pelayanan-pelayanan kami di lembaga-lembaga permasyarakatan. Tuhan, urapilah
agar hal-hal yang sepertinya memberatkan, bahkan kadang enggan orang melakukan, kami tetap lakukan, karena bagaimanapun firman Tuhan diberitakan tidak pernah pulang dengan sia-sia. Kami rindu kemurahan hati kami, Tuhan terus berkati, dan kami mengekspresikan Kristus di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami juga untuk kami boleh mendidik, membawa, membimbing setiap orang-orang percaya untuk memiliki hal yang serupa. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa buat mereka, jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, sedang dalam pemulihan. Kiranya Tuhan yang menolong, yang memberkati. Berikan kepada mereka Tuhan terus pengharapan. Dan biarlah Tuhan Engkau boleh nyatakan kehendak-Mu bagi mereka. Biarlah dalam kondisi sakit mereka boleh merasakan betapa Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan bersama dengan setiap saudara kami yang sakit ini. Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau juga yang menolong buat setiap Tuhan, saudara-saudara kami ini. Biar dalam saat sakit pun mereka boleh melihat, merasakan, mengalami Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan, terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami terus berdoa untuk setiap kehidupan pekerjaan kami. Apapun kesulitan, masalah, tantangan, biarkan kami percayakan kepada Engkau. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami, bahkan Engkau yang memenuhi seluruh kehidupan kami. Anak-anak kami dalam pendidikan kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Peliharakan, jaga, dan jauhkan mereka dari Tuhan pengaruh yang buruk. Tapi biarlah anak-anak kami tetap hidup dalam Tuhan perlindungan-Mu. Berkati kami hari ini dalam ketika kami mulai berangkat bekerja apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Bahkan kami berdoa untuk mereka yang harus keluar kota, meninggalkan keluarga, atau bahkan keluar negeri untuk pekerjaan dan bahkan studi. Tuhan, Engkau juga yang memberkati mereka, sertai mereka dimanapun mereka berada, biarlah mereka hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Biarlah dimanapun dan apapun aktivitas pekerjaan kita selalu memancarkan, menjadi perpanjangan tangan Kristus bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, Immanuel.